semuanya, halo dan halo. Oke, di sini gue nggak ada sebenarnya, cuman nggak apa, gue sapa aja ya. Balik lagi sama gue Cinga dan di sini kembali lagi ya tentunya di konten ngancing ngobrol asik dengan Cinga. Nah, di perbincangan kita kali ini kita bakalan ngebahas tentang hal yang udah sering banget nih dialamin sama mungkin orang-orang di usia kita kali ya, kayak kita kan jatuhnya di remaja akhir dewasa muda gitu ya. Jadi pasti hampir semua orang pernah sih ngerasain hal ini gitu. Nah, jadi kali ini kita bakalan ngebahas tentang hal yang sebenarnya itu kecil tapi berefek besar untuk kita semua, dan hal ini juga sering banget ditemuin di tiap orangnya gitu. Kita sekarang ini bakal ngebahas tentang kecewa. Nah, mungkin kecewa itu tuh apa sih sebenarnya? Jadi kalau menurut KBBI, kecewa itu adalah kecil hati atau perasaan nggak puas, nggak seneng, atau kayak merasa gagal gitu. Sementara kekecewaan itu adalah perasaan sedih atau kayak nggak puas sama diri sendiri. Mungkin di sini Putang udah sering ya ngerasain hal itu juga ya. Oke, jadi ada fun fact juga dari artikel di New York Magazine Science of Us. Itu tuh meneliti tentang rasa kecewa dari sudut pandang ilmiahnya. Dan ternyata perasaan kecewa itu merupakan salah satu pengalaman emosional di mana di dalam kehidupan itu perasaan itu merupakan perasaan yang paling sulit gitu untuk dihadapi dan dilalui. Dan itu juga berpengaruh dengan dopamin yang ada di diri kita juga, di mana di bagian otak itu dopamin ini menciptakan rasa senang gitu, dan rasa senang ini juga akan mempengaruhi seseorang untuk terus mendapatkan kebahagiaan. Nah, tapi kalau misalkan kita terus-menerus merasakan kecewa atau merasa stres, nah kadar dopamin di dalam otak kita ini justru akan lebih menurun, dan jadi ya kita jadi bakalan kecewa, sedih, dan kayak ya merasa perasaan negatif terus gitu di dalam diri kita. Nah, terus kali ini kita bakalan ngebahas tentang kekecewaan ini nih, yang dari tadi udah disebut-sebut juga sering banget kan dialamin oleh kita semua. Jadi sekarang ini kita udah kedatangan narasumber yang pastinya udah tahu banget nih ya tentang perasaan kecewa di dalam, ya mungkin di dalam dirinya sendiri gitu seperti apa. Jadi langsung aja kita sambut Putri Anggraini, atau biasa dipanggil Putang ya, Putang ya. Halo Cinga. Halo, nah boleh nih Putang kenalin diri dulu dong. Oke, hai semuanya. Nama gue Putang. Gak apa ya gue lu ya? Nggak apa, santai kok kita. Nama gue Putri Anggraini, bisa dipanggil Putang. Oke. Menurut gue ya, gue juga setuju sama tadi yang lo jelasin tuh, yang definisi kecewa menurut lo dan menurut KBBI juga tadi, sama fun fact-nya juga. Itu bener banget sih, karena yang gue tangkap juga kecewa itu menurut gue tuh ketika kita tuh nggak bisa ngasih lebih kepada orang lain atau dari kita sendiri juga. Terus juga kecewa itu kayak kita tuh gagal ya nggak sih, misalnya kayak gitu. Bener-bener. Terus banyak nih intinya kayak nggak bisa puas dalam mencapai suatu hal kayak gitu sih menurut gue. Kalau menurut lo gimana? Ya, gue cukup setuju juga sih, karena kan kayak kecewa tuh biasanya kita karena udah ada ekspektasi kan di dalam diri kita sendiri, kayak kita udah ada harapan kayak oh hal ini tuh akan berjalan seperti ini, tapi ternyata nyatanya nggak kayak gitu, nggak sesuai dengan apa yang udah kita ekspektasiin gitu kan. Dan justru karena hal nggak sesuai dengan ekspektasi itu yang bakal bikin kita kecewa gitu kan. Bener. Nah, gue setuju sih. Oke, mungkin mau tanya juga nih Putang nih, kayak kira-kira lo pernah nggak sih ngerasa kecewa gitu, kayak mungkin kecewa sama diri lo sendiri dulu gitu, kecewa sama diri lo sendiri atau sama orang lain? Oke, sering banget gak sih? Sering ya? Sering. Oke, berarti banyak nih yang mau di-sharing ya kayaknya ya. Lo juga pasti pernah gak sih? Pernah dong ya, pernah banget. Kayak semua juga pasti pernah. Iya, kayak semua orang di muka bumi ini pernah sepertinya ya. Iya benar. Nah, oke. Kalau misalkan di hidup lo sendiri itu, ada nggak sih momen dimana lo tuh ngerasa kecewa, ya mungkin sama diri lo sendiri dulu gitu, boleh nggak kayak sharing? Gue sharing nih. Oke. Kalau diri gue sendiri ya, sering banget gitu loh. Bahkan kemarin pun juga gue kecewa gitu loh dalam hal segi akademik ataupun kerjaan gue gitu loh. Jadi banyak banget hal yang gue tuh kecewa dalam diri gue gitu loh. Tapi menurut gue tuh sebenarnya nggak harus dikecewain sih, karena emang gue nya lagi overthink, terus juga gue nya lagi
depres juga gitu loh sama keadaan, jadinya muncullah rasa kecewa kayak gitu sih paling. Oh, tapi lo emang kayak, berarti kan tadi lo sempat bilang kayak tentang akademik gitu kan. Itu kalau menurut lo sendiri, lo tuh orang yang cukup ambisius nggak sih? Kayak tentang dan sedikit perfeksionis karena lingkungan gue tuh anaknya ambis semua gitu. Jadi kayak mungkin gue di kuliah gue tuh gue yang kayak anak yang paling biasa aja gitu loh, kayak IPK gue nggak nyampe 3,9, sedangkan semua teman-teman gue tuh 3,9, 3,8 kayak gitu. Padahal baru semester 5 gitu loh. Gitu. Sedangkan gue kan harus bagi waktu tuh antara kerjaan gue dan juga kuliah gue. Kalau gue nggak bisa kayak mereka yang belajar terus gue nggak bisa, jadi gue kayak kadang ngerasa kok gue nggak bisa jadi dia ya gitu. Kadang sempet kecewa kayak gitu aja sih. Oh gitu, berarti mungkin kalau misalkan gue ngeliatnya kayak ada juga lo ngebandingin diri lo sama orang lain juga kali ya, jadi kayak lo ngerasa kecewa juga gitu ya. Nah tapi kan itu berarti kayak tadi lo sempat state di mana kalau misalkan lo tuh kecewa tapi nggak harus dikecewain gitu. Itu tuh menurut lo nggak harus dikecewain, itu tuh menurut lo doang atau kayak memang ada orang lain yang ngomong kalau kayak hal ini tuh nggak perlu dikecewain kayak gitu? Banyak banget, jadi tuh balik lagi ya kan, kalau kuliah tuh kayak udah individual kan, dan alhamdulillah gue punya teman-teman 5 orang itu tuh yang suportif banget. Jadi gue tuh berjuang bareng-bareng sama dia, dan mereka bilang kayak udahlah nggak usah mikirin omongan orang, kayak lo nggak pintar nggak usah main sama gue gitu loh. Kalau di kuliah gue tuh kayak gitu, yang kayak lo nggak bisa ini, nggak usah ke gue gitu. Jadi kayak kata teman-teman gue sih kayak ngapain lo harus terlalu kecewa, karena mereka juga butuh ke gue gitu loh, kayak dari segi non akademik gitu loh. Mereka kayak simbiosis mutualisme gitu. Tapi ya gue sedih aja kayak kenapa mereka menjudge gitunya gitu. Ngerti gak sih? Ngerti. Berarti kayak temen lo ini yang bisa dibilang support system lo ini berarti bukan temen dari kampus ya? Satu kampus. Oh, jadi satu kampus. kita berjuang bareng-bareng terus gitu, berlima doang. Sisanya yang kayak two face, bukan two face, maksudnya kayak ya TKB gitu ya kalau butuh gitu ya. Gue gak two face juga sih, maksudnya ya kayak gitu. Bener. Tapi emang pasti kayak gitu gak sih di kehidupan? Mungkin mostly kayak gitu ya, apalagi kalau misalkan zaman sekarang di umur-umur kita kayak gini, kayak temen tuh udah cukup susah gak sih dicari mana yang bener, mana yang enggak gitu. Dan menurut gue cukup oke sih, maksudnya kayak di mana lo punya support system berarti ya di situ ada tempat buat lo bisa bersandar juga gitu kan. Bener. Oke, berarti kan itu tentang hal yang menurut lo itu mengecewakan lo, tapi untuk orang lain nggak perlu dikecewain. Tapi ada nggak sih di mana hal yang kayak lo tuh udah kecewa sama diri lo sendiri, dan ternyata orang lain juga kecewa sama diri lo sendiri tentang hal itu gitu. Boleh nggak nih di-sharing hal itunya? Apa ya? Kalau itu sih mungkin ada, tapi nggak sebanyak yang gue merasa kecewa, tapi orang lain nggak dikecewain itu sih. Kalau misalnya hal itu paling apa ya? Gue terlalu menggampangkan sih, maksudnya kayak orang-orang tuh melihat gue yang kayak oke, Putang bisa, padahal tuh gue nggak bisa gitu loh. Maksudnya kayak orang tuh udah mencap gue kayak punya title kayak lo none buku gitu, lo ini terus kayak mereka semua tuh yang kayak berekspektasi tinggi tentang gue, padahal ya gue manusia juga gitu loh. Terus kayak mereka sempat kecewa karena gue sempat tidak menerima pekerjaan bareng mereka atau apapun, kayak orang-orang luar tuh yang orang barulah yang menilai gue. Terus kayak gue kecewa juga sih karena gue nggak bisa bagi waktu dengan baik, dan orang tersebut juga kecewa karena gue gak bisa nih ngasih kepercayaan ke dia gitu sih, paling tentang kayak gitu-gitu. Oh, berarti kayak lebih ke job gitu ya, misalnya kayak tapi mereka nggak banget sih gitu. Oh, cuman kayak terkadang berarti kayak general aja sih. Mereka minta tolong lo tapi lo lagi nggak bisa, jadi mereka kecewa sama lo dan lo juga kecewa sama diri lo sendiri karena hal itu. Tapi sebenarnya itu bukan masalah hal yang sangat amat dipermasalahin sih, kayak kan gue juga pasti menjelaskan gue kenapa gitu loh. Tapi kadang orang tuh nggak mau tahu gitu loh, kayak lo bisa gitu, kayak tiba-tiba gue nggak bisa, kayak orang tuh nggak mau tahu gitu. Menurut gue sih iya sih, kayak maksudnya kan namanya juga jadwal gitu ya, kesibukan orang kan beda-beda. Kalau misalkan di mana lo nggak bisa menyempatkan waktu lo untuk orang lain, ya menurut gue lo harus mengutamakan diri lo sendiri sih. Kayak lo juga pasti kan di umur kita yang segini udah bisa tahu dong mana yang urgen, mana yang harus dilakukan gitu kan. Jadi harusnya harusnya nggak apa-apa sih di mana lo lebih mengutamakan diri lo sendiri gitu. Ya benar. Gitu sih paling ya. Tapi ada hal lain lagi nggak nih, kayak mungkin kan yang kepikiran baru itu kali ya, di mana lo udah lo merasa lo kecewa sama diri lo sendiri dan orang lain juga kecewa sama lo. Cuman ada nggak sih kayak event tertentu gitu di mana lo juga lo ngerasain hal kayak gitu, di mana lo kecewa sama diri lo sendiri, teman lo juga kecewa sama lo gitu? Atau mungkin nggak temen deh, mungkin keluarga atau gimana? Gak bagi waktu kali ya gue, karena saking mungkin ya bucin gitu. Bucin.
Ya adalah sahabat gue gitu. Dia susah banget ketemu sama gue gitu loh. Terus banyak sih karena pokoknya di bulan Juni itu kayak emang masa-masanya COVID gitu, kayak lagi pembudak-budaknya. Nah, terus dia tuh kayak sempet-sempetin gitu loh mampir ke daerah rumah gue. Terus kayak selalu nggak bisa guenya karena pas itu emang posisinya COVID lagi parah-parahnya, banyak yang meninggal juga, saudara gue juga banyak meninggal, terus juga keluarga gue semuanya positif, terus gue kayak karantina di rumah cowok gue gitu. Terus yang kayak apa ya, semua teman-teman gue tuh yang kayak orang-orang yang jauh tuh tiba-tiba pengen ketemu gue gitu loh. Terus ya gue kecewa karena gue bukan yang menyalahkan cowok gue sih, tapi gue yang kecewa sama diri gue sendiri karena kenapa gue nggak bisa meyakinkan orang-orang sekitar gue kalau gue bisa ketemu dia, dan dianya juga gue bisa meyakinkan kalau misalnya gue bisa ketemu gitu. Tapi gue kayak mungkin mendebar harapan palsu kali ya ke dia, kayak oke, gue bisa, tapi ternyata lingkungan juga lagi parah-parahnya, situasi juga lagi nggak mendukung. Jadi kayak orang tersebut juga nggak mau tahu karena ya gimana sih, sama-sama ego gitu, kayak dia mikirnya kayak ya gue udah effort kesini, masa lo nggak mau nyamperin gue gitu-gitu. Tapi kalau dari pandangan gue juga, maksudnya kayak dari sisi gue egonya kayak kenapa lu nggak ngerti situasinya kayak gini gitu. Jadi kayak ya itu, habis itu jadinya memutuskan tali silaturahmi karena dia udah kecewa banget sama gue, dan gue juga kecewa juga sih sama diri gue dan dia juga karena dia nggak ngertiin gue. Tapi gue juga kecewa karena gue nggak bisa bagi waktu juga, bukan nggak bisa bagi waktu, karena gue susah meyakinkan untuk dia kalau misalnya nggak bisa sekarang loh gitu. Oh, berarti karena hal itu justru relasi lo jadi putus juga sama dia? Putus. Wow, ini agak bingung ya sebenarnya gue ya, soalnya kayak menurut gue kayak ini kan keadaan ya, nggak bisa diapain, dan di mana orang yang mengkarantina diri tuh nggak lo doang selama masa pandemi ini kan, ya seluruh dunia tuh karantina diri gitu nggak sih? Cuman kayak dia tetap belum bisa ngertiin itu kali ya mungkin. Iya, balik lagi yang tadi bucin, maksudnya kayak mungkin dia melihat gue di story sama cowok-cowok gue, sama cowok gue maksudnya. Okay. Karena gue nginep di rumah cowok gue kan, jadinya ya emang update sama dia mulu gitu loh. Dan emang gue kalau keluar tuh cuma paling ke Indomaret atau apa gitu. Tapi ya salah gue juga sih, karena gue nggak bisa ngasih waktu gue untuk dia gitu loh. Gitu sih. Sedih aja sih situ, kayak gitu. Mungkin ini bisa dibicarain baik-baik kali ya sama dia ya. Udah. Justru udah. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga proses. Terus juga kalau misalnya butuh mungkin datangnya kalau dia butuh ya. Pasti bakalan kok, kalau teman yang baik pasti dia bakal nyamperin. Bakal kembali ya. Oke. Nah, tadi kan berarti kita lo udah cerita nih tentang kayak lo kecewa sama diri lo sendiri gitu kan. Cuma pernah nggak sih ada momen dimana lo tuh kecewa justru sama orang lain gitu yang bikin lo kecewa? Oh, ada. Sangat banyak. Gue, cerita nih. Iya, boleh dong sharing. Gue SD sampai SMA gue negeri kan. Dan banyak orang yang memanfaatkan gue karena pekerjaan orang tua gue. Terus apa ya, mungkin terlalu baik kali ya. Kayak sebenarnya baik tuh boleh, tapi menurut gue sekarang gue bersadar kayak nggak usah terlalu baik sama orang gitu loh. Dan gue sering dimanfaatin sama orang sih, yang kayak apapun, kayak mereka main sama gue karena maaf ya, gue bukan merasakan gue kaya atau apa, tapi kayak misalnya gue hidup di keluarga yang biasa-biasa aja, sederhana, tapi orang menganggap tuh kayak lo tuh berada gitu. Amin dong, alhamdulillah. Amin ya. Amin. Ya, makanya kayak kadang tuh kalau mereka tuh main ke gue tuh karena kalau butuh doang gitu. Dulu gue SMP sampai dilabrak kakak kelas. Iya, karena semua orang tuh gimana ya? Gue kan gimana ya, SMP kan emang gak boleh bawa HP kan. Terus tapi ada momen dimana pas kelas meeting tuh boleh bawa gadget dan kamera. Terus gue bawa iPad. Zaman iri tuh orang-orang tuh. Terus yang kayak orang-orang yang dulunya nggak mau main sama gue. Terus kakak kelas tuh ngelabrak gue karena jangan kayak gitu. Dia tuh bukan ngelabrak sih, intinya kayak negur gue yang kayak mereka tuh sebenarnya fake sama lo. Kalau lo tuh ke dia tuh mereka kalau mau dia tuh ke gue kalau misalnya lo tuh ada sesuatu gitu. Dia tuh nggak nerima lo apa adanya. Justru gue kayak, hah, masa sih itu? Terus gue coba pelit-pelitin lah ke dia. Ternyata bener. Tapi gue nggak, maksudnya pas SMP tuh gue bego sih. Pas SMA gue baru kerasa kayak, oh ketika gue nggak punya apa-apa, mereka semua nggak mau main loh sama gue. Oh ketika gue lagi di bawah-bawahnya, mereka semua nggak ada loh buat gue. Sedangkan ketika mereka lagi susah, gue yang kayak ayo, kayak gue yang kayak mengemong, kayak udah pakai duit dulu atau apapun yang kayak gitu-gitu sih.
Oh, berarti lu emang mudah dimanfaatin ya orangnya ya? Dulu. Dulu ya, Semoga maksudnya ya, ada maaf ya. banget nih ya sebelumnya. Cuman sekarang udah berubah dong pastinya ya, udah. Iya, dan gue untuk orang-orang tersebut gue udah meng-cut off sih. Jadi gue sekarang lebih memilah-milah teman, mana yang beneran tulus sama gue, mana yang kalau butuh sama gue, dan teman hahi gue gitu. Jadi gue bisa membagi-bagi teman untuk apa gitu sih. Biar nggak bego-bego juga sih. Soalnya udah bertahun-tahun anjir dibegoin orang kan sakit juga. Dimanfaatin gitu ya? Oh my god. Tapi lo pernah gak sih dimanfaatin orang? Gue, kalau dimanfaatin, sebenarnya mungkin pernah kali ya. Karena gue dulu juga kayak lo sebenarnya waktu SMP, SD tuh kayak dimana, gue juga anak negeri kan. Jadi dimana teman-teman gue tuh juga nganggep gue tuh orang ada gitu. Padahal sebenarnya diadadain gitu kan. Cuman kayak karena orang-orang banyak anggap kayak gitu, jadi kayak tanpa gue sadarin ya gitu, gue sering kayak oh ya udah nggak apa pakai uang gue dulu aja, ya udah nanti jajan gini aja pakai uang gue yang gitu gitulah. Cuman waktu gue sadar ternyata itu tuh gue yang rugi sendiri, barulah gue mulai kayak ya ada batas lah, ada tahu limitnya gitu ya. Bener-bener gue juga kayak gitu sih, tapi gue juga nggak putus silaturahmi sama orang-orang yang manfaatin gue gitu. Tapi berarti dengan adanya hal itu lo jadi hilang kepercayaan kah ke mereka atau lebih hati-hati sih? Oh, lebih ke hati-hati ya. Karena ya udah boleh main, tapi kalau misalnya dia udah mengarah ke situ, mungkin gue bisa kayak ya sepintar-pintarnya gue gitu. Tahu cari celahnya kayak gitu sih. Tapi sama teman-teman lo yang lo ngerasa dimanfaatin ini berarti lo tetap dekat gitu, tetap? Nggak juga sih, ada juga ya apa ya, karena jadi gini, gue pernah kehilangan teman gue selama 1 bulan, teman sahabat-sahabat gue, karena mereka tuh ya ibaratnya gue kayak difitnah gitu loh sama lingkungan sekolah gue gitu loh, kayak kayak omong-omongan aneh. Terus ya udah akhirnya gue diem aja nih, kayak sampai lulus SMA tuh gue diem aja, gue diem kayak gue capek nggak sih kalau misalnya kita klarifikasi kayak oh gue nggak kayak gitu, gue nggak kayak gitu, kayak padahal lo semua yang datang ke gue kalau butuh gitu loh. Terus at that time akhirnya teman-teman yang ngomongin gue dari belakang, ngefitnah gue dari belakang, mereka semua minta maaf sama gue, sampai akhirnya mereka yang butuh untuk kerja bareng gue atau apapun yang kayak gitu. Jadi kayak soal kekecewaan itu sih menurut gue nggak bisa untuk yang bacot ngomong kayak lo harus percaya sama gue nggak kayak gitu loh. Tapi gue lebih baik diem, terus gue tutup kuping telinga gue, terus gue jalan ke depan, dibandingkan gue harus tutup mulut mereka semua, kan nggak bisa tuh. Jadi gue better sih tunggu aja mainnya Tuhan gimana, kayak gitu sih. Kayak akhirnya mereka semua datang ke gue yang kayak Put, gue kangen, gue udah lama nih gak ngobrol sama, padahal dulu dia maki-maki gue depan semua orang yang kayak padahal gue gak salah apa-apa, kayak gitu. Banyak banget deh. Itu tadi gue cukup ini sih, kayak cukup, ini sorry ya kalau misalkan agak lo nginget atau gimana gitu. Gak apa-apa. Maksudnya kayak cukup interesting di mana lo tuh berarti difitnah dulu waktu SMP ya? SMP atau? SMP setiap sekolah deh kayaknya. Oh my god. Gak tau karena terlalu baik gak sih, kayak kali ya. Kayak gue tuh anaknya yang kayak dan gampang percaya, dan salahnya gue kayak gitu sih. Jadi kayak ya salahnya gue di situ, dan sekarang gue jadi lebih cuek, jutek, dan kalau lo butuh ke gue baru gue bisa bantu. Kalau misalnya dia lagi ada masalah tapi dia nggak butuh gue nggak mau yang kayak lo kenapa nggak kayak gitu. Jadi kayak harus dia yang datang ke gue, karena gue udah se-trust issue itu sama orang-orang. Oh, jadi kayak lo kayak ngerasa nggak aman gara-gara lo pernah ada kejadian-kejadian kayak gini juga sebelumnya ya? Jadi lebih hati-hati banget sama orang, siapapun itu. Oh, tapi berarti teman-teman lo yang ngefitnah lo itu kayak temen deket lo kah atau kayak? Dulu deket banget. Oh, dulu deket kayak banget. Main bareng. Bahkan sahabat gue dari SMP pun yang waktu kaget-kagetnya SMA, dia kayak apa ya, ngejauhin gue karena kebawa lingkungan gitu. Mungkin kalau misalnya dia nggak main sama lingkungan yang ngefitnah gue, dia nggak punya teman kali ya. Kalau temenin putang doang gitu, kayak gitu sih, kayak dia nyesel sekarang kayak gitu. Oke. Tapi kan berarti kayak itu kan ya pasti cukup merasakan, lo ngerasa kecewa dong, dimana lo deket banget, lo udah kasih mereka kepercayaan gitu. Nah itu kayak respon lo tuh gimana sih waktu dia khususnya ngefitnah lo kali ya, waktu di saat dia ngefitnah lo itu rasa kecewa lo tuh yang ada di diri lo tuh kayak gimana sih? Gue sedih banget sih pasti. Gue nggak tahu harus apa, karena jujur awal-awal mungkin gue klarifikasi gitu, ngomong lah sama beberapa orang yang gue percaya, tapi dia malah maki-maki gue balik. Sahabat yang gue percaya banget, dia malah
ngebela orang-orang yang fitnah gue gitu loh. Terus kayak oke, berarti gue cukup tahu aja situ. Tapi di situ gue depres banget. Tapi ya balik lagi gue tuh selalu larinya ke atas. Terus kayak gue ya banyakin sholat, terus gue pendekatan diri dengan sama yang di atas. Terus kayak gue perbaiki diri gue. Kayak yaudah deh, orang nilai gue apa, yang penting lo liat nanti ketika gue udah nggak bareng lo semua, gue bisa sukses dengan cara gue sendiri. Dan mereka semua nyesel, dan sekarang terbukti sih kayak dengan cara gue memperbaiki diri gue, sholat gue segala macem, ya alhamdulillah sih kayak gitu. Tapi ya Berarti lo lebih ke ini ya, kalau misalkan ada apa ya kembali lagi ke Tuhan gitu ya gue kan? anaknya berdoa banget. Mungkin ya kalau menurut gue, apakah karena lo merasa ya saking lo udah pernah kecewa sama orang yang lo percaya banget, jadi lo ngerasa di dunia ini nggak ada yang bisa lo percaya lagi dan selalu lari ke Tuhan? Betul. Karena gitu ya, benar? Iya, karena semua orang nggak bisa nolongin gue, tapi yang bisa nolongin gue cuma Tuhan doang sih. Ya, religius sekali ya kalau gue lihat-lihat juga ya. Iya, didikan nyokap gue kayak gitu soalnya. Kalau sedih, gelar sejadah gitu. Dia ngomong selalu kayak gitu. Gelar sejadah, sholat gitu ya. Oke. Karena ya memang benar sih. Kita cerita ke orang pun ternyata mulut orang kan gak bisa percaya Nggak bisa kan. percaya Jadi ya. kalau misalnya ada sesedih apapun, masalah apapun, ya udah lari aja sama yang di atas. Pasti ada aja jalannya sih. Setuju banget sih gue, walaupun gue belum sereligius itu ya, cuman Sama kok, gue juga bolong-bolong, tapi gue mencoba sih. Gitu. oke. Tapi sebenarnya ini maaf ya kalau misalkan gue balik lagi gitu. Kayak tadi kan lo kayak difitnah gitu sama teman lo. Itu kalau boleh tahu kayak waktu itu tuh teman lo memang cuman dia kah, atau kayak satu geng gitu semuanya ngefitnah lo, atau masih ada yang bisa lo percaya di antara mereka semua, atau kayak gimana? Awalnya satu geng yang fitnah gue. Terus dia kayak geng-gengnya tuh kayak emang kompor-kompori gitu sih. Yang kayak, gue gak tahu masalah apa sampai sekarang kayak, kenapa nih mereka semua jauhin gue. Tiba-tiba kayak plek, kok kayak gue masuk kelas. Gue emang kalau di SMA tuh jujur gue emang jarang masuk sekolah karena gue sakit-sakitan dulu. Gue sering pingsan segala macam. Mungkin mereka capek kali ya ketika gue pingsan. Dia nolongin terus kali atau apapun kayak Putang acting nih sakitnya atau apapun kayak ya gue menerima aja gitu loh. Maksudnya yang kayak gue gak tahu masalah apa, tiba-tiba mereka semua ngejoin gue. Tapi ada satu orang yang nemenin gue, Lula namanya, dia yang kayak bener-bener Lula, lu keren banget. Makasih ya udah jadi teman Putang. Iya kayak gitu sih, tapi kayak ya udah apa ya? Ya mereka menghasut sih kayak. Dan kayak misalnya istirahat nih yang misalnya gue main keluar terus gue sampai lari ke IPS itu karena teman-teman gue juga. Oh, lo anak IPA ya dulu? Iya, gue sampai lari ke IPS kayak ya mereka semua yang netral gitu loh. Bahkan gue malah mainnya sama cowok-cowok karena udah gak ada lagi tuh temen-temen cewek gue yang gak usah percaya gitu. Tapi sekarang ya udah mereka semua udah pada minta maaf sama gue dan ya udah, terbukti dan malah ngajak main mulu kayak nggak tahu antara panjat atau nggak ngerti. Iya bisa jadi ya. Ngerti, Cuman mungkin positive thinking aja, mungkin mau memperbaiki tali. Iya, gue sih nggak apa-apa banget gitu loh. Kayak kemarin kemana aja lo gitu. Oke. Nah itu kan berarti lo dikecewain sama ya bisa terbilang temen deket lo gitu kan ya. Cuman kayak pernah nggak sih lo ngerasa dikecewain sama orang yang lo tuh nggak ngira gitu bakal ngecewain lo, atau kayak kalau tadi kan temen deket lo gitu yang ngecewain itu, apa kalau memang udah expect ada kecenderungan dia bakalan seperti itu atau gimana? Atau mungkin kalau cerita lain juga boleh sih. Itu juga bisa, tapi ada lagi sih kayak misalnya relationship kali ya. Ya karena terlalu baik dan bego, ya dulu gue sering banget diselingkuhin gitu. Oh my god. Iya. Tapi ya udah gitu, jadi kayak kecewa, kayak gitu sih. Terus kalau misalkan kayak berarti kan sama pasangan lo gitu kan, lo diselingkuhin. Iya, cinta monyet lah. Aduh sebel banget sih gue kalau denger selingkuh tuh kayak aduh nyebelin banget ya. Terus kayak lo gimana waktu lo dikecewain sama pasangan lo itu, kayak lo masih minta balikan kah atau lo langsung cut off atau? Oke. Aduh gue jadi membahas nih. Iya maaf ya kalau agak menyinggung. Gak apa-apa sih. Ya gimana ya? Sebab kalau gini, gue nggak bermaksud menjelekan dia sih, maksudnya yang kayak ya udahlah yang dulu, tapi gue mau ngambil sisi baiknya aja. Maksudnya dulu tuh ya dia selingkuhin gue 6 kali dengan beda-beda cewek, ke puncak nih rapat rame-rame, terus abis itu oh iya hati-hati gitu kan, ternyata pas di puncak liat snapgram ceweknya
jalan berdua, naik motor, kayak gitu-gitu. Agak jamet sih cowok gue dulu, kayak Agak jamet ya. ya gue juga gak mau menganggap mantan sih, kayak ih jijik banget deh. Kenapa gue sesebego itu dulu, kayak udah. Oh my god, kayak pasangan lo 6 kali terus lo masih maafin. Iya. Gak apa, cinta itu buta, memang terkadang juga bikin bodoh. Ini kita next aja deh daripada gue emosi ya. Jangan deh. Oke, berarti kan itu tadi tentang hal dimana lo tuh ngerasa dikecewain nih sama orang lain. Tapi kalau lo sendiri pernah gak sih ngecewain orang lain gitu? Mungkin pernah kali, banyak kali ya. Mungkin lo nggak pernah, kita nggak pernah main bareng Nggak pernah main bareng sih, baru ketemu ya Putang. Iya. Apa ya? Paling orang tua kali ya. Keluarga gue mungkin dia berekspektasi kayak, ya misalnya tentang agama gitu, misalnya kayak, anak gue udah gede bukan rajin sholat, malah apa ya, yang kayak dikasih tahu malah ngeyel kayak sholatnya nanti aja, hal-hal sepele sih. Atau kalau misalnya gue nggak bisa dipegang omongannya, yang kayak misalnya gue bilang pulang jam berapa, jam 10, tapi gue datangnya pulangnya jam 1. Itu sih karena orang tua gue tuh cukup agak strict gitu, tapi nggak banget karena emang background keluarga gue tuh polisi kan, jadi ya harus disiplin gitu loh. Sedangkan anak itu lagi belajar untuk disiplin, kayak gitu-gitu sih kayak dari orang tua. Dan omongan orang tua gue tuh yang kayak benar-benar kayak tek jadi kayak dia kecewa sama gue. Sempet juga nyokap gue nangis karena gue dulu sempat ribut sama cowok gue, tapi jadi gue ribut, jadi waktu itu gue udah putus ke Jogja, healing lalala tai gitu. Terus besoknya pagi tuh gue mau jam 6 pagi tuh gue harus ke pantai. Nah nyokap gue terus sama gue kan, nah yaudah abis itu lagi ribut lah, masih bahas masalah yang untuk putus itu, udah putus gitu lah. Terus kayak yaudah nyokap gue udah kayak ngingetin kayak tidur besok tuh harus ke pantai jam 6 gitu kan, nanti kamu sakit. Sedangkan gue juga punya autoimun gitu loh, kayak gue tuh sering banget nakal yang kayak disuruh tidur tapi gue nggak tidur, kayak hal kecil. Terus kayak yaudah dia udah capek nggak sampai dia nangis. Itu kayak gue ngerasa anjir, gue buat nyokap gue nangis. Itu sih karena terlalu apa ya, mungkin kalau lo di posisi gue kayak anjir ini orang nggak mau ditinggal, harus selesai masalahnya, tapi nyokap gue bilang masih ada waktu besok gitu loh, tapi kayak nggak bisa gitu karena gue bingung gitu. Terus akhirnya ya udah gue nurut dong sama nyokap gue karena gue takut durhaka kan, walaupun udah durhaka karena dia nangis. Ya udah gue taruh handphonenya, terus ya udah sampai besok ribut lagi, tapi ya udah itu tuh dulu banget sih. Oh, lagi-lagi karena cinta ya ini ya kayaknya masalahnya. Juga bukan berarti menjelekan orang-orang yang itu, tapi salah guenya sih, guenya yang nggak bisa membagi waktu, guenya yang apa ya susah untuk ngasih kepercayaan untuk orang-orang yang terlibat dalam hidup gue gitu sih. Jadi gue nggak menyalahkan cowok gue atau mantan gue gitu sih, salah gue. Oke, tapi tadi berarti lebih kayak kalau misalkan gue lihat dari nyokap lo sih berarti lebih kayak ya care juga dong sama lo, di mana lo juga ada background sakit yang tadi lo udah bilang juga gitu kan. Betul. Dan berarti lo di saat itu juga kecewa sama diri lo karena ya mungkin balik lagi kali ya, tadi lo juga sempat bilang lo nggak bisa bagi waktu segala macam itu kali ya, jadi ya bikin lo kecewa juga dan ternyata orang lain juga jadi kecewa sama lo gitu ya. Cuman kayak ada lagi nggak sih hal lain, mungkin tadi kan sama orang tua, tapi mungkin sama teman kah atau sama siapa gitu yang bikin lo tuh kayak inget banget nih, kayak ini gue inget banget kalau gue tuh pernah ngecewain dia di sini gitu. Apa ya? Bingung jujur, kayak nggak ada sih karena emang gue udah nggak percaya itu sama temen gitu, kayak bukan yang nggak percaya sih, maksudnya kayak lebih hati-hati gitu. Jadi mau dia kecewa sama gue, kalau dia nggak ngomong sama gue, ya gue anggap mereka fine aja sama gue, kayak gitu sih. Oke. Oke, kalau gitu berarti yang paling kerasa mungkin yang waktu nyokap ya, karena kan ibu gitu ya, lo sampai sedih gitu kan. Benar. Nah, tapi ada nggak sih kayak tadi kan lo udah sharing juga nih, di mana lo tuh ngerasa kecewa karena diri lo sendiri kah, atau karena orang lain kah, atau ya bahkan lo bikin orang lain kecewa juga pernah gitu kan. Cuman dengan adanya rasa kecewa ini, dengan kekecewaan yang terjadi ini, itu tuh bisa kayak ngubah diri lo gitu nggak sih, jadi orang yang mungkin lebih baik gitu, atau justru lo malah jadi
putus asa karena adanya rasa kecewa ini? Kayak justru malah lebih baik ya, karena gue belajar banget. Kayak gue belajar nggak hanya dari kuliah gue atau apapun, tapi gue belajar juga dari lingkungan gue, dari apa yang gue alamin gitu sih. Jadi kayak berarti kayak kalau misalnya temen tuh, oh berarti gue harus hati-hati sama orang, even siapapun, kayak gue udah deket banget sama dia tapi gue harus hati-hati karena ya mulut manusia kan kayak beda-beda kan, hati orang juga bisa dibolak-balikin, jadi kayak kita nggak bisa percaya 100%. Dan gue inget banget kata bokapnya cowok gue, kayak dia bilang sekarang tuh percayanya tuh ke saudara kandung sama orang tua, selebihnya jangan kasih percaya. Dan itu gue bener banget sih, karena ketika kita udah ngasih kepercayaan ke orang lain tapi ternyata orang lain tuh mengecewakan kita, kan nanti kita jadi sedih banget kan. Jadi kayak yang gue ambil adalah proses sih, karena ketika gue nggak ngerasain nggak ditemenin sebulan nih di SMP, di SMA, itu gue nggak tahu rasanya gue bisa survive hidup, gue jadi nggak manja atau gue jadi bisa lebih kuat lagi dalam menghadapi penyakit gue atau apapun. Karena ketika gue nggak punya siapa-siapa ya gue larinya di atas, dan yang di atas itu juga benar-benar menguatkan gue dengan cara yang berbeda gitu. Dan gue alhamdulillah sih ketika gue udah kuliah, lingkungan gue alhamdulillah positif semua, walaupun ya bukan berarti gue menganggap oh ini orang nggak baik, enggak, tapi gue harus tetap hati-hati gitu loh. Jadi kayak banyak banget pelajaran, even sama nyokap gue sekalipun, kayak ya harus lebih baik lagi sih pastinya kayak gitu. Ya setuju banget sih gue, karena kayak kalau menurut gue juga kan kayak yang tadi gue udah bilang, kayak ekspektasi kan yang bikin kita tuh kecewa. Nah dengan gue ngerasain kekecewaan itu tuh gue jadi juga mikir kayak ya udah, kayak lo percaya sama diri lo sendiri, lo jangan kayak taruh ekspektasi yang terlalu tinggi sama orang lain. Apalagi kalau misalkan kan masa depan kita nggak ada yang tahu ya. Dengan kita udah taruh ekspektasi sama orang lain yang tinggi dan ternyata dia nggak bisa menuhin standar itu, kan ujungnya kita yang sakit. Dan apalagi kalau misalkan kita nggak sharing ekspektasi kita ini ke orang lain, dimana dia nggak tahu kan kita tuh maunya kayak gimana, kayak maunya mereka bertingkah seperti apa gitu kan. Jadi gue juga cukup setuju sih sama yang tadi lo bilang gitu. Gue juga setuju sama omongan lo sih. Nah, tapi nih, tadi kan kita udah membahas tentang si kecewa-kecewa ini nih. Kalau menurut lo lagi nih, kayak lo lebih mending ngecewain orang lain atau mending lo yang dikecewain? Enggak dua-duanya deh. Enggak dua-duanya ya? Kenapa tuh kalau boleh tahu? Apa kecewa atau dikecewain? Kalau semua sakit sih, kayak lo ngecewain orang, lo dosa gitu lo ya banyak trust issue juga sama lo. Kalau dikecewain kita yang sakit sendiri gitu. Jadi ya menurut gue kenapa nggak dua-duanya, karena ya udah fokus aja sama diri sendiri gitu loh, kayak know your limit, sama apa ya, maju aja ke depan gitu loh, nggak usah dengerin omongan orang. Boleh dengerin saran orang, tapi kalau misalnya menurut kita nggak baik nggak usah diikutin. Jadi harus harus tahu maunya kita tuh apa, tujuan kita tuh apa. Jangan yang kayak udahlah belajar dari masa lalu yang hahaha teman-teman yang nyakitin, kayak ngapain, nggak perlu gitu loh. Jadi menurut gue ngambil dua-duanya karena ya gue bisa kok nggak untuk melakukan kedua-duanya, dan gue bisa kok untuk jadi diri gue dan berguna untuk orang lain dan nggak nyakitin orang lain gitu loh, dengan cara gue memperbaiki diri gue. Ya gue mempelajari sifat teman-teman gue juga pastinya, gue melihat sekitar juga, gue melihat keadaan juga. Jadi kayak intinya pelajari semuanya sih gitu loh, kayak gitu sih. Oke, berarti lo lebih milih ya tidak melakukan dua-duanya ya? Karena semuanya tidak baik. Tapi kan di dunia ini kan harus memilih nih. Kalau lo harus memilih, lo lebih milih mana nih? Mengecewakan atau dikecewakan? Dikecewain sih kayaknya. Karena udah sangat amat kebal disakitin kayaknya. Jadi lo lebih milih dikecewain? Iya, daripada gue yang dosa nyakitin orang. Oh, kembali lagi memang banyak religius ya. Jadi lagi-lagi memang. Iya gitu deh, karena untuk menghargai orang tuh penting ya. Maksudnya ketika kita nggak bisa membantu orang dari segi finansial, tapi ketika kita udah bisa menghargai orang tersebut, waktu mereka untuk kita atau apapun, tuh menurut gue itu hal yang lebih penting sih dibandingkan harus ngecewain orang gitu loh. Ya balik lagi kayak dulu gue anaknya suka nggak on time atau apapun, yang kayak udah gue lebih menghargai. Jadi lebih baik ya udah nggak apa-apa sih gue dikecewain, yang penting dia tahu gue baik buat lo, walaupun misalnya dia nganggap gue nggak baik dan gue kecewa, ya nggak apa, berarti berarti ketika gue kecewa sama orang tersebut, gue harus pikir gimana saya sisi positif, kayak ternyata tuh dia nggak ngecewain gue loh. Kan bisa aja nggak sih kayak misalnya
lu nggak bermaksud ngecewain gue, tapi gue ngerasa gue kecewa. Jadi kayak gue mungkin diubah mindsetnya untuk nggak terlalu baperan gitu. Kayak bawa santai aja dan cuek aja sih. Oke. Ngerti gitu? Ngerti ya, cukup ngerti juga. Nah mungkin gue mau nanya lagi nih, kayak mungkin dari lo sendiri nih, kayak sebagai orang yang pernah merasa kecewa dan dikecewakan, kayak mungkin nih teman-teman di rumah juga pada kayak merasa, oh gue juga lagi ada di state ini nih. Nah lo ada nggak nih buat mereka kayak gimana betternya? Kayak mungkin hal positif yang bisa lo kasih ke mereka. Oke. Yang harus dilakukan gitu ketika ada di posisi itu. Nerima diri lo sendiri dan ya acceptance sih, kayak nggak ada lagi orang yang percaya sama lo ketika kita udah mengasih semuanya, apa ya, ekspektasi orang tuh kan beda-beda ya, maksudnya kayak kita udah totalitas gitu ke mereka semua, kayak ngasih segi pertemanan atau misalnya royal atau ya waktu, pokoknya apapun yang kayak kita udah ngasih semuanya tapi orang itu masih kecewa sama kita. Ya udah, cukup jalin aja hidup, karena mereka semua nanti bakal sadar walaupun gak sekarang. Kayak kecewa boleh, entah masalah gagal perkuliahan atau gagal apapun, yang masalah kerjaan atau pokoknya gagal percintaan, pokoknya semua kegagalan yang menimbulkan kecewaan tuh menurut gue kayak hidup kan pasti terus berjalan gak sih? Nggak mungkin dong kita jadi depres, cutting badan, tangan, sorry. Terus hal-hal yang kayak gitu tuh menurut gue jangan sih, justru malah kalau dari gue pribadi balik lagi ya, kenali diri sendiri, cari apa mau lo, tujuan lo apa. Terus kalau dari gue kayak mungkin bisa perbaiki diri lo dengan cara memperbaiki ibadah lo, sholat lo, atau banyak melakukan hal-hal positif kayak apapun deh yang gak merugikan orang lain. Kalau misalnya udah nggak percaya sama orang tersebut, menurut gue ya udah jangan terlalu berekspektasi tinggi, karena nggak ada yang nolongin kita kecuali yang di atas sih gitu. Ya kembali lagi sih ya, memang kita dari mana asalnya gitu ya. Iya betul, tapi bener gak sih? Apa maaf banget kalau misalnya gue sosokan agama, tapi itu benar-benar relate sih di kehidupan gue ketika lingkungan gue sejahat itu, kayak oh ya emang bisa nolongin gue sama yang di atas aja sih. Jadi kayak udah tetap berbuat baik walaupun kita udah disakitin orang, kayak gitu sih. Gak apa banget sih kalau misalnya memang lo percaya seperti itu ya. Nggak apa-apa, menurut lo aja. Tapi gitu. kalau menurut lo gimana nih? Kalau menurut gue ya, kalau misalkan menurut gue untuk orang-orang yang lagi merasa kecewa gitu ya, gue cukup setuju juga sama lo. Cuman ya akan lebih baik juga selain menerima diri sendiri juga, ya ikhlas juga tentang apa yang orang lain udah lakuin. Karena kalau misalkan lo pikirin terus, lo overthinking terus, lo dendam terus, ya akan ada di situ terus rasa kecewa itu. Kan dimana kalau misalkan kita merasa kecewa, kita sedih, kalau misalkan kita udah kayak hit the rock, dimana kita udah ada di titik terendah tapi kita nggak berusaha untuk bangkit, ya kita bakal di situ terus kan selamanya. Jadi menurut gue belajar mengikhlaskan itu sangat berguna banget sih. Ya, benar. Dan juga kayak yang tadi gue udah sempat bilang juga, kalau untuk prevent from rasa kecewa itu, mungkin akan lebih baik dimana ya sharing ekspektasi yang udah lo punya ke orang lain. Kayak kalau misalkan gue tuh di konteks, gue kan kayak anaknya organisator banget nih ya. Kalau di konteks organisasi tuh gue sering banget kayak sebelum gue ngelakuin suatu hal, kayak di kepanitiaan contohnya gitu, gue pasti sharing ekspektasi gue ke mereka. Kayak gue maunya acara kan seperti ini, gue maunya kalian seperti ini. Supaya kayak kalau gue kecewa, ya nggak gue kecewa sendiri gitu. Jadi jadinya itu ekspektasi bareng-bareng, bukan ekspektasi jadi pribadi. diomongin ya? Iya, jadi kalau misalkan ya sedih bareng-bareng, cuman kalau bahagia juga ya bareng-bareng gitu. Ya sih, setuju sih, gue juga pernah ada di posisi lo juga. Sama kok, gue juga anak organisasi banget gitu. Tapi ya benar sih, guna komunikasi itu penting banget. Jadi bener banget. Ya, benar-benar harus diomongin semuanya. Oke, ya thank you banget ya Putang untuk sharingnya. Nah, sekarang nih ada studi kasus nih, Putang nih. Mau belajar ya? Boleh nggak nih ya, ujian kali kita ya. Aduh. Oke, gue bacain ya. Kalau misalkan lo ada momen di mana lo tuh ngerasa kecewa sama seseorang, dan semenjak itu lo tuh udah nggak berhubungan lagi sama dia, dan tiba-tiba terus lo ada project atau kayak ada kerjasama gitu. Masalah gue nih kayaknya. Wow, ya ada kerjasama gitu ya sama mereka. Nah, itu kayak reaksi apa sih yang bakalan lo lakuin kalau lo ada di situasi kayak gitu? Oke, reaksi gue tetap jadi diri gue sendiri. Gue
ya mungkin lebih hati-hati, tapi kayak benar-benar jadi ya gue gitu loh. Maksudnya kayak gue tetap ramah, gue tetap ajak ngobrol. Iya, tapi kalau kan itu kan kerjaan in one day kan, jadi nggak untuk seterusnya. Jadi kayak ya udah tetap biasa aja, terus jalanin aja karena satu kerjaan gitu loh. Tapi bukan berarti gue kayak jadi hard feeling atau yang kayak apapun, tapi gue tuh kayak bener-bener ya udah karena udah ikhlas dan udah menerima keadaan, jadi gue enjoy aja sih, dan gue nggak masalah sama hal tersebut. Jadi gue nggak apa-apa banget, malah ketemu malah jadi mungkin bisa tukar pikiran, mungkin dia minta maaf sama gue atau apapun, kayak kita saling minta maaf gitu, kayak nggak apa-apa banget sih, kayak seru aja malah ketemu teman-teman yang dulu jahat gitu. Gue kayak gue harus belajar sih sama lo. Emang lo gimana? Lo nggak mau emang ketemu mereka? Gak tau sih, kalau gue tuh gak tau ya, kalau misalkan gue di organisasi gitu, gue tuh sering banget dipasangin sama orang yang gak gitu gue suka sebenarnya. Sama. Kayak sering banget gue tuh gak seklik itu sama mereka. Sering banget gue Sering banget, gue kayak sumpah kenapa ya gue dipasangin sama orang-orang yang gak gue suka terus gitu, sampai gue bingung gitu. Cuman kalau misalkan dalam konteks pekerjaan gitu, gue tuh selalu mikir kayak gue harus menerima semua kesempatan yang datang ke diri gue. Jadi kayak misalkan ini kan gue masih kuliah ya, kalau misalkan nanti di pekerjaan gak selamanya gue tuh dapat orang-orang yang asik. Nggak mungkin bos gue tiba-tiba best friend sama gue, kan nggak mungkin kan. Bisa aja gue dapat orang-orang yang memang nggak enak. Jadi ya selain biar ngelatih gue jadi ya profesional juga, dan ngasih mereka kesempatan juga sih sebenarnya supaya mereka tuh ya kita jadi relasinya membaik gitu. Cuman kadang tuh kalau misalkan gue nggak suka banget, gue tuh sering kayak boleh nggak sih ditukar. Misalkan gue minta kayak gitu, kayak boleh nggak sih ditukar, please gue jangan di sini kayak gitu kan. Ya cuman masih belajar juga sih gue untuk menerima gitu sih. Harus bisa sih, karena nggak ngerugiin gak sih, biarin aja dia kayak gitu kalau menurut gue ya. Karena gue udah secuek itu sih sama orang yang mau gimana sama gue. Yang penting gue gak nyakitin lo, gue nyakitin gue ya udah. Karena hukum karma berlaku sih. Benar banget. Yaudah. Gue punya Tuhan gitu. Iya, kembali lagi ya, kita semua punya Tuhan guys. Iya bener gak sih? Oke. Aduh, maaf banget. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih, Utang. Apa tuh? Kalau menurut lo nih, apakah seseorang yang mudah kecewa terhadap orang lain itu tuh baik atau enggak? Kayak misalkan orang yang perfeksionis tuh mudah kecewa sama kinerja orang lain. Kayak lo kan tadi sempat state lo perfeksionis ya orangnya. Iya. Gimana tuh? Apa tadi? Sorry. Iya, mohon maaf. Mungkin gue ulang ya. Sempat kecewa. Iya, kayak kalau misalkan ada orang yang mudah kecewa. Jadi orang itu gampang kecewa sama orang lain gitu. Jadi kayak sebenarnya kerja dia cukup baik, tapi karena lo orang yang misalkan lo orang yang perfeksionis, lo kecewa terus nih sama apapun yang dia kerjain gitu. Kalau gue sih, gue oke perfeksionis, tapi gue malah nyari celahnya sih. Ketika dia nggak bisa sesuai ekspektasi gue malah ngerangkul sih, kayak lo kenapa kayak gini, gue tanya baik-baik. Baik kalau lo kan komunikasi kan, gue juga mungkin kayak gitu kali ya. Ketika di organisasi juga ada orang yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, ya mungkin gue bisa cari celahnya. Tapi kecewa ada, tapi nggak yang kayak gue benci sama lo, gue nggak mau main sama lo, atau lo nggak bisa percaya, gue nggak sih gitu. Jadi gue balik lagi mikir sisi gimana caranya biar semua itu berjalan dengan lancar dan itu tuh kelar gitu loh. Kalau masalah kecewa sama orang tuh mungkin ada, tapi kayak yaudahlah gitu, gue yaudah gitu. Oke. Berarti kalau misalkan lo sebagai orang perfeksionis lebih ke merangkul ya. Cuman kalau misalkan lo ngelihat orang yang mudah kecewa tuh gimana pendapat lo tentang mereka? Gak apa-apa sih, sebenarnya kecewa tuh gak apa-apa banget, gak masalah ya gak sih. Tapi gimana caranya tuh gak merugikan orang lain sih menurut gue ya. Karena ketika kita merugikan orang lain, ya nanti jadi bumerang juga buat lo dan diri lo sendiri, karena terlalu berlarut-larut dalam kekecewaan. Terus juga jadinya lo nggak bisa maju gitu loh. Jadi buat apa lo harus terusan stuck di kesedihan lo tapi orang lain udah maju gitu aja. Mendingan kayak berusaha untuk bodo amat sih kayak gitu. Ya nggak sih, kayak nggak apa-apa sebenarnya kecewa, tapi ya tahu batasan. Iya benar-benar. Kayak sebenarnya kecewa cukup oke, cuman kalau misalkan berlebihan kan juga kasihan orang lain ya. Gue cukup setuju sih di mana. Cuman kalau misalkan ini kan kalau konteksnya atau dia kecewa mulu tentang apa yang orang lain udah lakuin, menurut gue itu agak nyebelin sih. Kayak ya udah kalau lo kecewa tapi
kayaknya nggak akan ada orang yang mau kerja sama lo deh kalau misalkan lo dikit-dikit kecewa kayak gitu kan. Baperan ya. Soalnya kalau misalkan gue sendiri, gue tuh tipe yang ya udah kalau misalkan lo kerjanya kayak gini, asalkan lo memang udah lakuinnya maksimal gitu. Kayak lo udah lakuin yang lo bisa gitu loh. Kecuali kalau misalkan lo ngasal-ngasalan kerjanya, terus juga nggak niat, ya itu wajar dong orang kecewa. Iya, Cuman kalau misalkan dia udah lakuin yang terbaik dan itu udah cukup oke juga, ya sebisa mungkin gue nggak kecewa sih dengan hasil yang ada gitu. Iya, cari sisi positifnya sih, karena nggak semua orang buruk di mata lo gitu. Iya, bener banget. Oke, thank you banget nih Putang. Oke, sama-sama. Sudah sharing banget ya dari tadi ya. Sorry banget nih kalau misalnya gue agak menyinggung orang, tapi gue nggak bermaksud untuk menjelekkan siapapun. Maksudnya balik lagi gue yang salah sih, karena kan semuanya proses, jadi kayak ya udah. Pokoknya kalau ada orang-orang yang ngerasa tersinggung, gue nggak bermaksud kayak gitu sih. Oke, ini thank you banget ya Putang ya udah sharing-sharingnya ya kali ini ya. Iya, sama-sama. Dari tadi tuh kita udah ngebahas tentang perasaan kecewa ini, dimana lo pernah ngerasa kecewa sama diri sendiri, dimana pernah ngerasa dikecewain sama orang lain, dan dimana lo bahkan pernah ngecewain orang lain juga gitu ya. Jadi ya intinya yang bisa kita ambil juga kalau misalkan supaya kita tuh nggak terlalu kecewa gitu ke depannya. Yang pertama mungkin jangan gampang percaya ya sama orang lain, jangan ngasih kepercayaan yang benar-benar penuh ke orang lain, karena ya balik lagi nih kata Putang juga, yang bisa dipercaya itu cuma diri sendiri sama Tuhan gitu ya. Saudara kandung. Iya, saudara kandung dan orang tua juga gitu ya. Nah, terus juga yang tadi bisa kita ambil juga, dimana kalau misalkan supaya kita tuh nggak terlalu kecewa sama orang lain juga, mungkin bisa nih share ekspektasi gitu ya ke orang lain. Mungkin ya orang lain nggak bisa menerima ekspektasi kita sepenuhnya, cuman seenggaknya kita udah obrolin, udah omongin apa yang kita tuh mau, apa yang udah kita kasih ekspektasi buat mereka, supaya seenggaknya kita bisa sama-sama nih menuhin ekspektasi itu gitu. Nah, oke, kalau gitu thank you teman-teman semua yang udah nonton sampai habis juga. Jangan lupa follow Instagram kita nih di @swadaya_radio_dalam, dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel ini di Swadaya. Nah, kalau dari Putang ada nggak nih yang mau dipromosiin? Mungkin follow Instagram gue kali ya, @put.ang. Gue juga @safinanzhr ya guys. Oke, kalau gitu thank you semuanya, dan see you di next kontennya Ngancing, ngobrol asik dengan Cinga. Bye-bye. Yeay, udah cukup Ci. Thank you Putang. Thank you Is. Ini matiin nggak?